Pemirsa, kabar pahit kembali datang dari Kamboja. Dua warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja harus meregang nyawa. Rizal Sampurna yang berasal dari Banyuwangi dan Iwan Syahab dari Bekasi. Keduanya di Tenggarai menjadi korban perdagangan orang. Lalu bagaimanakah pemerintah mengantisipasi perdagangan orang di Kamboja? Patroli siber dilakukan secara intensif untuk menyisir keberadaan mafia perdagangan orang berkedok iklan lowongan kerja. Efektifkah? Kematian Rizal Sampurna yang berasal dari Banyuwangi dan Iwan Syahab dari Bekasi bukanlah kasus pertama kematian buruh migran di Kamboja. Meski belum ada catatan resmi, jumlah WNI tewas di Kamboja tahun 2024 mencapai 92 orang. Angka ini terus meningkat dibanding tahun sebelumnya. Jumlah ini berbanding lurus dengan jumlah WNI yang bekerja di Kamboja yang terus meningkat. Pada tahun 2024, jumlah WNI yang masuk Kamboja sebanyak 166.179 orang, melonjak 11 kali lipat dibanding tahun 2020 yang hanya 14.564 orang. Lantas apa yang membuat warga negara Indonesia dengan mudah tergiur bekerja di Kamboja? Apakah mereka sudah mengetahui resiko dan juga pekerjaannya? Karena kan di sana kita juga banyak dapat info itu dari grup Telegram. Banyak yang katanya kena setrum, bahkan mereka diikat tangannya pakai borgol, itu disetrum, dipukul segala macam. Itu emang bener-bener real kejadian. Apa alasannya? Karena ya tadi Bapak bilang nggak memenuhi target. Kalau untuk scam sendiri emang seperti itu, Mbak. Mungkin mereka tuh ngehajarnya ke mental. Mental saya bener-bener dihajar abis-abisan. Sampai gimana caranya tuh, ini anak mau kerja bener-bener nih. Ya kalau untuk saya pribadi, saya bener-bener ditekan, ayo kata dia, naikin transaksi lo. Karena di sana kan mereka tuh mainnya transaksi kan, bisa bilang kayak gitu. Terus saya ditekan, dikata-katain, gimana sih bisa kerja nggak? Masa kayak gini aja nggak bisa? Kan udah banyak nih platform-platform yang udah gue sediain buat cari member segala macam. Masa kayak gini aja nggak bisa? Kalah sama anak SD kayak gitu sih, Mbak. Mohon maaf Mas, ada juga katanya kalimat-kalimat yang Ya betul, cukup kalimat kasar. hewan semua itu semua dilontarkan sama Tiap hari Mas Febi dengar itu. setiap hari kalau misalkan nggak memenuhi target. Bahkan kalau misalkan di sana, saya kerja tuh kan emang 12 jam ya Mbak. Kalau kita nggak memenuhi target, itu bahkan kita disuruh lembur. Ya kalau di Indonesia kita kerja lembur dapat upah, di sana ya nggak ada. Iwan Syahab WNI asal Bekasi, Jawa Barat ditemukan dalam kondisi terluka parah oleh polisi Kamboja dan sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum meninggal dunia pada 14 April 2025. Ya ada itu kayak sobekan gitu di perutnya pas waktu saya mandi. Dugaannya apa Bu? Nggak tahu juga, saya emang nggak ngerti. Orang ngomongnya kayak gitu. Saya juga ginjal diambil. Iya, ngomongnya pada kayak gitu tuh ginjalnya diambil. Rizal Sampurna WNI asal Banyuwangi, Jawa Timur yang dikabarkan meninggal dunia pada 7 April 2025 di Kamboja sempat menghubungi ibunya dan mengatakan ia bekerja dengan tangan diborgol. Kalau kerjanya itu di depan komputer, tangannya itu diborgol sambil kerja itu Mbak. Tapi dia itu nggak ngasih tahu ibunya. Takut Mbak, ibunya itu punya riwayat penyakit jantung kan. 16 itu masih berhubungan masih sama saya yang terakhir itu. Yang terakhir kali dia ucapkan, doakan Bu, saya selamat Bu. Dia nggak bisa ngirim tanggal 15 itu katanya gajian. Saya mau kirim Bu, ya wes kirim. Ternyata dia nggak bisa.
Fenomena kematian para pekerja migran Indonesia ini ibarat puncak gunung es yang menunjukkan betapa berbahayanya lingkungan kerja di Kamboja. Lalu bagaimanakah pemerintah mengantisipasi perdagangan orang di Kamboja? Sebenarnya PR besar kami ke depan ini mensosialisasikan, mengkampanyekan secara masif bagaimana supaya orang yang mau bekerja itu tidak dilarang, silakan, tapi bagaimana dia prosedural. Sehingga kalau dia prosedural, kami punya keyakinan dengan data yang ada ini, data ya, itu mereka ini aman, Pak. Aman. Tapi kalau nggak prosedural, aduh, nggak aman sama sekali. Sebagai perlindungan warga negara.
bagaimana sih keadaan di Kamboja? Ya, pertama jelas adanya kebutuhan ekonomi. Artinya di tengah-tengah situasi di mana informasi sudah begitu terbuka, peluang untuk bisa mendapatkan pendapatan, khususnya apalagi di negara-negara yang tanda kutip dinilai tidak jauh, baik dari segi jarak, dari segi budaya, dari segi sosial, karena masih sama-sama dalam wilayah ASEAN misalnya, ini tentu menjadi salah satu pilihan yang akan menarik perhatian siapapun di negeri ini. Dan yang kedua adalah jelas memang kelemahan pengetahuan tentang apa sih yang disebut dengan perdagangan orang nggak paham. Orang taunya hanya ada perdagangan barang. Perdagangan orang itu apa? Tidak banyak orang yang tahu, meskipun orang yang sekolah sekalipun. Oke. Lalu yang ketiga, ketidaktahuan terhadap prosedur yang ada. Artinya bukan tidak boleh pergi kemanapun di seluruh penjuru bumi ini, asalkan memang melalui prosedur yang jelas agar kepastian untuk mendapatkan pendapatan tadi benar-benar terwujud. Tim TV One mengabarkan.